Seorang pemuda yang berprofesi sebagai pedagang cireng di Garut jadi korban penculikan. "23 pengedar narkoba masuk penjara, ditangkap Polres Purwakarta." Harga cabai di Pasar Kosambi, Kota Bandung naik 50%. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, seorang pemuda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat yang berprofesi sebagai pedagang cireng diculik sekelompok orang. Aksi penculikan pun terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat pelaku menghampiri korban untuk membeli dagangannya. Korban menghampiri mobil pelaku untuk menyerahkan cireng pesanan pelaku. Namun 3 pelaku tiba-tiba memaksa korban masuk ke dalam mobil. Korban bernama Irfan Septiana berusaha melawan dengan menjauhi pintu mobil. Namun pelaku berhasil memasukkan korban ke dalam mobil. Ketika warga sekitar berusaha membantu korban, pelaku mengaku sebagai anggota polisi. Penculikan terjadi di kawasan Sukadana, Jalan Raya Cikajang, Kecamatan Cikajang, yang diduga dipicu karena masalah asmara. Salah satu pelaku cemburu pada korban karena istrinya berpacaran dengan korban. Setelah adanya laporan kehilangan dan video penculikan viral di media sosial, tak lama berselang, polisi menangkap 4 orang pelaku, 1 diantaranya perempuan. Para pelaku ini memiliki peran yang berbeda-beda, dan ada yang berpura-pura membeli cireng. Diduga pelaku berada di daerah Cimahi, akhirnya dikejar ke Cimahi, kemudian dilakukan penangkapan, dan ternyata pelaku 2 orang masih di mobil tersebut berikut dengan korban. Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke rumah sakit AMC untuk melakukan AMC Cileunyi untuk dilakukan pengobatan, kemudian dilakukan pengejaran 2 orang lagi di daerah Baros Cimahi. Korban saat ini dirawat di salah satu rumah sakit di kawasan Cileunyi usai dianiaya para pelaku. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta, Jawa Barat menangkap 23 pengedar narkoba selama kurun waktu bulan hingga September 2025. Para pelaku mengedarkan narkotika golongan 1 maupun sediaan farmasi berbahaya. Pengungkapan kasus narkoba dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 23 pelaku diringkus polisi hasil dari operasi yang dilakukan dalam 2 bulan terakhir. Berdasarkan barang bukti yang berhasil disita polisi, pengungkapan saat ini merupakan yang terbesar dalam 1 tahun di Purwakarta. 23 pelaku yang ditangkap ini terkait pengungkapan dari 20 kasus yang terdiri dari 9 kasus untuk narkotika jenis sabu dan sisanya terkait kasus narkoba selain sabu yakni ganja, tembakau sintetis, serta sediaan farmasi tanpa izin edar. 3 dari 23 pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pengungkapan tindak pidana narkotika yang telah berhasil diungkap oleh Sat Narkoba dalam kurun waktu tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 8 September 2025.
Adapun perkara yang berhasil diungkap yaitu dengan jumlah 20 laporan polisi dengan jumlah 23 tersangka. Saudara, harga cabai di Pasar Kosambi naik 50%. Cabai Tanjung dibanderol Rp90.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga beras pun masih tinggi. Beras premium mencapai Rp18.000 per kilogram. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rahim. Pedasnya harga cabai, saudara, kami di Pasar Kosambi Kota Bandung dan terpantau harga cabai mengalami kenaikan. Ada cabai Tanjung merah, lalu juga ada cabai keriting merah dan juga cabai merah TW yang mengalami kenaikan. Yang paling tinggi kenaikan ini di harga cabai Tanjung merah dan juga di cabai TW merah, di mana kenaikan ini sampai 50%. Dari yang sebelumnya dijual di harga Rp60.000, saat ini dijual Rp90.000 per kilogram. Dengan kenaikan harga ini, kita ingin tahu apakah kemudian ini mempengaruhi masyarakat yang berbelanja. Di sini kita langsung saja ajak berbincang salah satu pedagang. Selamat siang, Teh. Siang. Ini naiknya sudah sejak kapan ya? Sudah ada 3 minggu. 3 minggu? Iya. Terus akibatnya atau sebabnya itu karena apa ya, Teh? Biasanya dari pelosok kurang. Biasanya kalau pelosok banyak, yang memasuki dari pelosok banyak itu murah. Kalau pelosoknya yang separohnya tidak nanamnya kurang bagus, yaitu akibatnya itu. Dan karena cuaca sih. Cuaca ya, jadi pasokan ini kurang ya. Terus respon dari pembeli seperti apa dong, Teh, dengan tingginya harga cabai ini? Kalau yang pembeli itu biasa beli sekilo, jadi berkurang jadi setengah kilo. Biasa beli setengah kilo jadi 1/4 kilo. Nah, itu bagi masyarakat yang kecil mah kasihan lah ya. Berasa. Ada informasi nggak kira-kira sampai kapan nih, Teh, harga cabai masih tinggi atau belum ada informasi itu? Biasanya kalau cabai merah tuh agak lama, Teh. Ada 3 bulan biasanya. Terima kasih, Teh. Tidak hanya harga cabai, saudara, kami juga memantau di Pasar Kosambi ini harga bahan pokok, yakni beras juga masih tinggi. Di mana sejak bulan Juni lalu harga beras berangsur naik dan saat ini beras premium di Pasar Kosambi ini dijual di harga paling murah Rp15.000 hingga Rp18.000. Dari sebelumnya paling murah harga beras atau paling tinggi harga beras premium ini di harga Rp14.000. Dan kami juga memantau pasokan dari harga minyak kita begitu ya. Kalau dari harga minyak kita ini dijual Rp17.000 per liter begitu ya. Sementara kalau dari harga eceran tertinggi itu di harga Rp15.000. Dan alasan dari pedagang ini adalah karena memang dari stok atau harga dari distributornya ini sudah di harga Rp15.000 sehingga para pedagang harus menjualnya di harga Rp17.000. Itu pun stoknya seringkali tidak ada atau kosong. Tentunya harapannya harga bahan pokok, kebutuhan pokok bagi masyarakat ini bisa kembali stabil. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pemekaran wilayah Cirebon dalam rapat bersama DPRD Jawa Barat. Pengajuan disambut baik DPRD Jabar dengan menyetujui ajuan tersebut. Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat memutuskan Cirebon Timur resmi sebagai calon daerah persiapan otonomi baru atau CDPOB. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, dengan persetujuan pemekaran wilayah Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, dan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan. Kami lakukan yang pertama adalah terkait dengan persyaratan dasar kewilayahan, yang kedua persyaratan administrasi, dan dua persyaratan utama itu sudah dipenuhi, sudah dilengkapi.
Karena itu proses kami sampaikan dari Pemda ke DPRD. Sekarang sudah disetujui dan sudah ditandatangani persetujuan bersama. Berikutnya Pak Gubernur akan menyampaikan ke pemerintah pusat melalui Pak Menteri Dalam Negeri, ya, yang tentu nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono menyampaikan, dengan memiliki wilayah yang luas 40 kecamatan, 424 desa dan kelurahan, sudah waktunya ada pemekaran dan diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik. Karena memang Cirebon itu luas sekali, Pak. 40 kecamatan, 424 desa dan kelurahan, jumlah penduduknya juga sangat besar. Nah, sehingga ya dengan kondisi seperti itu tentunya pelayanan publiknya juga harus dimaksimalkan. Nah, sehingga suatu catatan saya bahwa ini merupakan tonggak baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Cirebon Timur dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu instrumennya adalah tadi calon daerah persiapan otonomi baru. Nantinya usulan persetujuan akan ditandatangani Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, seorang guru di Sukabumi berjalan 11 km ke sekolah. Perjuangan ini telah dilakukan selama 14 tahun. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, di bawah atau kolong Jalan Layang Pasupati Bandung ada tempat healing yang jadi favorit warga. Ya, Taman Film jadi tempat sejuk warga untuk bersantai, bermain bersama anak, hingga ngabotram atau makan bersama. Kalau kolong jembatan biasanya jadi tempat yang gelap dan kumuh, pemandangan tersebut sama sekali tak terlihat di bawah kolong jembatan layang Muhtar Kusuma Atmaja, atau yang biasa dikenal dengan Jembatan Pasupati. Area seluas 1.300 meter kubik ini disulap menjadi taman film pada tahun 2014 lalu. Baru direvitalisasi, wajah baru taman dengan konsep bioskop terbuka ini digemari warga untuk sekadar jadi ruang bersantai serta bermain bersama anak. Suasana yang sejuk bahkan di tengah hari serta beragam permainan yang tersedia jadi alasan warga jadikan taman ini sebagai tempat bermain bersama anak. Karena ada banyak mainan kayak gini, jadi biar anaknya juga aktif gitu. Soalnya kan sering di rumah ya, kalau anak segede gini mah jarang diajak main keluar gitu. Paling sekalinya keluar kalau weekend gitu. Mumpung lagi ayahnya lagi ini aja, lagi nyantai habis pulang kerja jadi bisa main ke sini. Ruang terbuka yang memiliki amphitheater berundak-undak serta dilengkapi dengan rumput sintetis juga jadi tempat yang nyaman bagi warga yang sengaja ngabotram atau masa kecil serta makan bersama teman. Tempatnya bersih, lingkungannya juga bersih. Terus kan di sini kan kayak gini ya tempatnya, jadi mau selonjoran mau apa enak gitu, nyaman banget. Bagi Anda yang mau healing tanpa merogoh kocek dalam alias gratis, bisa coba mendatangi taman ini. Kalau mau suasana yang agak sepi, bisa datang di siang hari. Karena di sore hari, taman ini ramai dipenuhi warga. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, pizza, makanan khas Italia ini sudah lama jadi favorit banyak orang Indonesia. Tapi pernahkah Anda membayangkan sensasi rasa pizza rendang dan oncom? Penasaran seperti apa? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Dinda Farah dan juru kamera Reza Pratama. Pizza, makanan khas Italia ini banyak sekali penggemarnya di Indonesia. Tapi tahu nggak sih,
Di Bandung, ada pizza yang dipadukan dengan bumbu-bumbu khas Indonesia. Kalau belum tahu, Anda wajib mencoba dua inovasi kuliner yang satu ini, pizza rendang dan pizza oncom. Jika pizza biasanya identik dengan topping sosis, pepperoni, dan yang lainnya, pizza rendang ini toppingnya langsung irisan daging sapi asli. Aroma khas rendang dipanggang bersama adonan pizza yang renyah, ternyata menghasilkan perpaduan rasa yang unik. Setiap gigitannya akan membawa Anda dalam perjalanan rasa dari Italia ke ranah Minang. Tak kalah menarik, ada juga pizza oncom. Jika rendang berasal dari Sumatera Barat, oncom adalah makanan fermentasi dari Jawa Barat. Mungkin terdengar aneh, tapi siapa sangka oncom yang diolah dengan bumbu pedas, cabai rawit, dan daun kemangi ini cocok sekali disandingkan di atas adonan pizza. Pizza oncom karena kita kan tinggal di Bandung. Jadi saya pengen roti itu bernyatu dengan oncom yang biasa kita makan di Bandung tuh gimana. Ternyata oke gitu. Dengan racikan yang kita biasa bikin di buat kalau di Bandung tuh pakai apa, karedok. Pakai oncom, kita taruh di pizza. Ternyata enak rasanya. Kedua kreasi pizza ini membuktikan bahwa inovasi dalam dunia kuliner tak ada batasnya. Perpaduan dari dua budaya yang berbeda bisa menghasilkan rasa yang tak terduga dan bikin ketagihan. Baik saudara, dan di sini ada pizza rendang di mana teksturnya yang sangat flowy dan juicy. Dari mulai rotinya ditambah dengan limpahan daging rendangnya, rasanya itu seperti gulai di rumah makan Padang mungkin ya. Dan yang di sebelahnya itu ada pizza oncom dengan taburan oncom yang sangat melimpah dan juga taburan cabenya yang disesuaikan dengan level yang saudara minati mungkin ya. Untuk saya karena kurang suka pedas, jadi saya mencoba untuk level 2. Dan saudara yang suka pedas mungkin bisa mencoba level 7, 8, bahkan level 10 yang paling pedas ya. Nah, bagi saudara yang penasaran dan ingin mencicipi pizza ini, bisa datang ke Ipis Pizza di kawasan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Dinda Farah, Reja Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Jabar. Garuda Muda gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Di pertandingan terakhir Grup J, Kadek, Arel, dan kawan-kawan takluk 0-1 dari Korea Selatan. Gimana bola yang dikuasai tadi oleh para pemain dari Korea Republik, sebuah cutback dan bermain di Gelora Delta Sidoarjo, Timnas Indonesia U23 yang mengincar kemenangan tampil menekan sejak kick-off. Garuda Muda dikejutkan dengan gol cepat Korea Selatan di menit 6 lewat sepakan keras Hwang Do-yoon. 1-0, Taeguk Warriors memimpin di paruh pertama. Selepas turun minum, Korea Selatan beberapa kali hampir menggetarkan jala Timnas Indonesia. Namun mampu dibentangkan Cahya Supriyadi yang tampil apik. Tak ada tambahan gol tercipta. Korea Selatan lolos ke Piala Asia U23 2026 setelah finish sebagai juara grup. Sedangkan Indonesia tersingkir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi kerja keras Timnas Indonesia saat melawan Lebanon.
Hasil laga FIFA Matchday ini menjadi modal yang bagus bagi Jay Itzes dan kawan-kawan sebelum mengarungi babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Sana mengarah pemirsa Lilit Pali. Meski hanya bisa meraih hasil imbang tanpa gol dengan Lebanon di laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Senin malam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan pemain di lapangan. Bagi Erick Thohir, 2 laga FIFA Matchday semakin mematangkan sistem dan formasi permainan baru timnas Indonesia. Khusus laga melawan Lebanon bisa menjadi pengalaman Jay Itzes dan kawan-kawan saat menghadapi tim dari Timur Tengah. Erick Thohir bilang masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pelatih Patrick Kluivert, yaitu masalah penyelesaian akhir. Tentu pada pertandingan hari ini saya rasa formasi yang sudah dimainkan tim, baik kemarin melawan Taipei dan Lebanon, sudah mulai konsisten bentuk formasinya. Dan untuk khususnya hari ini saya rasa pengalaman bagus. Para pemain harus belajar bertanding dengan karakter Timur Tengah yang seperti kita sudah selalu lihat. Sebelum-sebelumnya kita main di Bahrain seperti apa, main di Saudi seperti apa. Jadi ini pemain-pemain terutama yang baru bergabung, mudah-mudahan mereka punya pemikiran, perasaan yang sama, jangan sampai terpancing dengan tentu gaya permainan mereka, saya rasa. Tentu kita masih ada waktu ya untuk meningkatkan tadi finishing touch ya, kembali beberapa kesempatan tadi ada, cuman finishingnya belum. Mudah-mudahan nanti mereka bisa diskusi dan memperdalam strategi. Timnas Indonesia masih memiliki waktu hingga Oktober nanti untuk mempersiapkan tim terbaiknya sebelum berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, lawan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Arab Saudi menutup rangkaian pemusatan latihan di Ceko dengan sukses menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1. Arab Saudi melakukan pemusatan latihan di Ceko dengan menjalani 2 laga uji coba. Di laga pamungkas menghadapi tuan rumah, Arab Saudi tertinggal lebih dulu di menit 21. Eksekusi penalti Thomas Kori mengubah papan skor menjadi 1-0 di paruh pertama. Selepas jeda, The Green Falcon menunjukkan mental tangguh saat tertinggal. Pasukan Herfrenal akhirnya berhasil menyetarakan kedudukan di penghujung laga. Gol Abdullah Al-Hamdan membawa Arab Saudi mengakhiri uji coba terakhir dengan hasil imbang 1-1. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Arab Saudi mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Indonesia dan Irak. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.